Dr. Lukmanul Hakim LSMA. Kami sampaikan ajakan himbauan kepada ikhwah semua, undangan kepada semua ikhwah berkhusus keluarga besar Majelis Az-Zikra, keluarga besar Kampung Sunnah Az-Zikra. Insyaallah nanti malam kurang lebih ba'da maghrib kita akan menghidupkan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti malam akan ada terjadi gerhana bulan, dan berkaitan dengan hal tersebut di antara hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, kami bacakan: Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Maka jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat sunnah, dan bersedekahlah. Ada 4 hal dalam hadis ini yang disampaikan. Yang pertama adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan juga kita disunahkan untuk salat sunnah gerhana, dan juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam kita akan melaksanakan di antara sunnah Rasulullah. InsyaAllah akan dilaksanakan ba'da maghrib bersama imam kita Ustaz Haji Bambang Abdul SQ, dan khotib akan disampaikan oleh Ustaz Riza Hamka. Dan juga insyaAllah kami memberikan lapangan pahala kepada ikhwah yang berkelebihan harta di jalan Allah. Silakan barangkali ingin berbagi untuk saudara kita yang telah melaksanakan salat sunnah, rezeki kita dimakan oleh saudara kita yang sudah salat, maka insyaAllah lebih berkah lagi untuk kita semua, untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah dan dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, jazakumullah. Kita melanjut dengan menyimak kajian kitab Kimia Usahalah bersama guru kita Ustaz Dr. Lukmanul Hakim LSMA. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana qulubana bil iman, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Warfa' 'anna maqdaka wa ghadabaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Kimia Us-Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala faslun mata yutali'u al-qalbu 'alamal malakut. Pasal ini berbicara tentang kapan hati bisa menyaksikan alam malakut, yaitu alam al-ghaib. Pada pembahasan sebelumnya beliau mengutarakan sebuah pertanyaan juga, kapan hati itu terhijab dari melihat alam al-malakut. Ya, kemudian kapan juga hati itu bisa melihat kepada alam malakut. Ya, pada pembahasan sebelumnya beliau menyatakan bahwa
hati akan melihat kepada alamul malakut apabila dia tidak lagi sibuk ya dengan mengurus syahwat, ya, mengurus dunia, mengurus lain-lainnya. Nah, maka pada pembahasan ini beliau mengatakan wala tadhunnanna anna hadhihi at-taqah tanfatihu bin naumi wal mauti faqat. Dan janganlah engkau mengira bahwa kemampuan ini, yaitu kemampuan untuk melihat kepada alamul ghaib, itu terbuka, ya, energi tersebut ataupun kemampuan tersebut hanya terbuka ketika orang tidur atau ketika sudah mati. Bal tanfatihu bil yaqdhati, tetapi juga terkadang terbuka ya dalam keadaan orang sadar. Bagi siapa? Liman akhlasal jihad war riyadah wa takhallasa min yadis syahwati wal ghadab wal akhlaqil qabihati wal a'mal ar-radi'ah. Bagi orang-orang yang ikhlas di dalam mujahadah, ya, di dalam riyadah, yaitu di dalam melawan hawa nafsunya, di dalam menata dirinya, mensucikan jiwanya, wa takhallasa min yadis syahwah, ya, dan betul-betul melepaskan diri dari cengkraman syahwat. Artinya dia tidak lagi berada di bawah kendali nafsu dan syahwat, ya, dan juga terlepas dari kekangan amarah, dalam artian dia yang mengendalikan syahwat dan amarahnya, bukan dia yang dikendalikan oleh syahwat dan amarah, ya. Artinya dia betul-betul menjadi ataupun memiliki hati yang merdeka, ya, jiwa yang bebas, dan juga membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena semuanya itu adalah kotoran-kotoran yang menghijab hati, yang menghalangi hati untuk melihat, ya, atau untuk kembali kepada asalnya atau kembali kepada alamnya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada energi, ada kemampuan, ya, untuk melihat kepada alamul ghaib. Kenapa? Karena roh kita itu memang asalnya dari alam ghaib, ya. Roh kita itu berasal dari alam yang berbeda dari alam jasad ini, ya. Akan tetapi, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan roh ke dalam jasad, ya, kemudian dia tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol jasad ini, tetapi sebaliknya dia dipenjarakan oleh tuntutan-tuntutan jasad, maka di saat itulah dia tidak mampu melihat kecuali hanya dari mata, tidak dapat mendengar kecuali telinga, tidak dapat bergerak kecuali, tidak dapat berjalan kecuali dengan kaki. Ya, artinya dia betul-betul dipenjara, seperti orang ketika dia berada di luar, dia bebas mau ngapain saja, mau memandang sejauh apapun juga dia bisa memandang, ya, terlepas begitu saja. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam ruangan, ke dalam penjara, maka dia tidak bisa melihat keluar kecuali dari lubang-lubang tembok yang ada, dinding yang ada, tidak bisa bergerak kecuali sebatas dinding tersebut. Kenapa? Karena memang dia sudah dimasukkan di dalam penjara sehingga dia betul-betul terkekang di dalamnya. Maka demikian juga roh ini, ya, ketika dia tunduk pada hukum jasad, yaitu tunduk kepada hukum jasad ini artinya tunduk kepada nafsu dan syahwat, ya, maka dia tidak akan dapat terlepas dan tidak dapat kembali kepada sifat-sifat asalnya, yaitu roh itu sebenarnya tidak perlu kepada mata untuk melihat, tidak perlu kepada telinga untuk mendengar. Dan ini bisa kita lihat kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana pandangannya itu ya bukan hanya dengan mata ini, ya, karena mata ini hanya bisa melihat kepada materi yang berbentuk benda, karena mata ini ya tercipta
dari materi dan benda, sehingga dia hanya bisa melihat sesuatu yang bersifat hissi indrawi. Nah, tetapi hati itu bisa melihat makna. Ya, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah." Ya, hati-hatilah dari firasat seorang mukmin. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kita lihat misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "Sawwu sufufakum," luruskan shaf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Karena apa? Karena saya melihat kamu dari belakang sama seperti saya melihat kamu dari depan. Ya, artinya penglihatan itu bukan hanya dengan mata. Ya, apabila roh itu sudah memiliki kekuatan sehingga dia tidak lagi dikekang dengan penjara fisik. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seperti yang pernah kita sebutkan, ketika beliau sedang berkhutbah di Madinah, ketika itu beliau mengutus pasukan ke Nahawan sana, dan dia melihat dari jauh bahwa pasukan yang dikirim ini akan terperangkap oleh musuh. Akhirnya beliau berteriak di atas mimbar di Madinah dan mengatakan, "Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, ya, pergilah ke belakang gunung, bawalah pasukan ke belakang gunung. Karena kalau tidak, ya akan disergap oleh musuh." Dan Sariyah yang pimpinan pasukan ketika itu mendengar dari jauh, ya, suara Umar ibn al-Khattab. Ya, sehingga para pasukan heran, dari mana Anda tahu kalau musuh itu akan datang tiba-tiba dan kita harus segera berlindung di gunung? Beliau mengatakan, saya mendengar suara Umar, ya, memerintahkan saya untuk membawa pasukan ke belakang, bersembunyi di belakang gunung. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak antara Madinah dan Nahawan itu kalau ditempuh dengan perjalanan mungkin, ya, perjalanan dulu mungkin 1 bulan ya. Tetapi Sayyidina Umar bisa melihat, dan mata tentu nggak akan bisa melihat hal-hal seperti itu, tetapi yang melihat adalah roh, jiwa, hati. Dan Sariyah juga mendengar suara suara Sayyidina Umar yang ketika itu ada di Madinah. Ya, padahal hari itu nggak ada telepon, nggak ada alat-alat komunikasi dan lain sebagainya. Ya, tetapi bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa roh itu apabila sudah terlepas dari tuntutan-tuntutan dari penjara jasad, artinya terlepas tuntutan-tuntutan jasad itu adalah syahwat, amarah, ya, kemudian sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela dan lain sebagainya. Apabila betul-betul merdeka, maka roh itu akan kembali, ya, kepada sifat asalnya, yaitu terlepas, sehingga dia tidak lagi bergerak dengan bukan hanya bergerak dengan kakinya, sehingga dia melangkah 1 langkah sudah sampai ke jarak, dapat menempuh jarak yang jauh, ya, seperti di dalam kisah Nabi Sulaiman, seorang yang memindahkan aras Balqis. Coba bayangkan dari Syam ke Saba, ya, dari Palestina ke Saba, itu bolak-balik itu dalam setengah kedipan mata mengambil aras tersebut. Dan itu tentu bukan sifat fisik, ya, secanggih apapun teknologi belum bisa melakukan hal seperti itu, ya. Tetapi roh apabila betul-betul sudah terlepas dari kekangan jasadnya, maka dia akan memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, dan rahasianya adalah, kata Imam Ghazali, liman akhlasal jihada warriyadah, bagi orang-orang yang betul ikhlas. Dan inilah yang diisyaratkan, ya, oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam mujahadah ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang menyatakan hadis qudsi, ya, bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada menjalankan kewajiban-kewajiban fardhah, ya, salat fardu, puasa fardu dan lain sebagainya. Wala yazalu yataqarrabu ilayya, dan terus saja hamba itu mendekatkan diri kepadaku, bermujahadah dengan ibadah, mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib,
kemudian la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, kemudian setelah itu, setelah dia menjalankan yang wajib, dia lakukan juga yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, ya, maka di kala itulah aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya. Artinya orang itu tidak lagi mendengar dengan pendengarannya sendiri, ya, tetapi Allah akan memberikannya pendengaran yang berbeda, yang dengannya dia mampu mendengar sesuatu yang tak dapat didengar oleh orang biasa atau oleh telinga biasa, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi, ya, penglihatan yang denganku dia melihat, yaitu dengan cahayaku dia melihat, sehingga dia tidak lagi melihat hanya dengan mata ini, ya. Nah, maka itulah Imam Ghazali mengatakan liman akhlasal jihada war riyadah wa taqallasa min yadi syahwah, bagi orang-orang yang ikhlas di dalam mujahadah, sungguh-sungguh di dalam mujahadah, dan riyadah menata dirinya, jiwanya, hatinya, sehingga betul-betul terlepas dari kekangan nafsu, syahwat, amarah, akhlak-akhlak, bersih dari akhlak-akhlak buruk dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya, dan orang-orang yang jahadu, bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami atau jalan menuju kami. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa idza jalasa fi makanin khalin wa 'attala tariqal hawas. Baik. Dan apabila orang sudah sampai kepada keadaan ini, yaitu di mana dia sudah mencapai kesucian batin, kejernihan hati, ya, dan betul-betul terlepas dari nafsu syahwat, ya, jalasa fi makanin khalin, ya, kemudian dia duduk di tempat yang sunyi, ya, yakni khalwah. Ya, khalwat itu ya menyendiri di tempat yang sepi, ya. Wa 'attala tariqal hawas, ya, kemudian menutup pintu indera, yaitu menutup kedua matanya. Wa fataha 'aina al-batin, kemudian membuka mata batinnya dan pendengaran batinnya. Wa ja'ala al-qalba fi munasabah, dan kemudian menjadikan hatinya berhadapan dengan alamul malakut. Wa qala daiman, kemudian dia mengucapkan Allah 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 biqalbihi, dengan hatinya, tanpa lisannya, ya, artinya Imam Ghazali menjelaskan bagaimana proses terjadinya ataupun terbukanya kemampuan untuk masuk ataupun hati ini untuk melihat kepada alamul ghaib. Ya, caranya yang pertama, langkah yang pertama adalah tentu membersihkan hati, mensucikan jiwa dengan bermujahadah, riyadah dan lain sebagainya tadi. Dan ini tentu membutuhkan proses yang lama, ya, proses yang lama, dan itu tergantung kepada setiap orang, ya. Nah, kemudian setelah hatinya bersih, ya, jiwanya suci, nah, kemudian apabila dia duduk di tempat yang sepi, ya, kemudian menutup mata, sehingga menutup mata, bahkan telinganya juga ditutup supaya tidak mendengar suara-suara di luar, matanya ditutup untuk tidak melihat gambar yang ada di hadapannya, ya, karena mata, telinga ini adalah pintu menuju hati. Apa yang terlihat maka akan masuk dalam hati, apa yang terdengar masuk dalam hati. Nah, maka selama masih ada yang masuk ke dalam hati, maka semuanya itu akan mengacaukan apa yang ada di dalam hati. Nah, maka attala tariqal hawas, maka hendaklah dia menutup jalan indera dan membuka mata batinnya dan pendengaran batinnya, kemudian menjadikan hatinya berhadapan dengan alamul mauqut, ya. Wa qala daiman Allah 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 biqalbihi duna lisanihi, yaitu dengan hatinya tanpa lisannya, ya. Artinya seperti ini. Zikir pertama, ya, pertama memang kita harus berzikir dengan lisan dan memperhatikan setiap kalimat yang kita sebut, ya.
Sehingga terus apabila orang itu berzikir dengan lisan, ya, dengan lisan, sehingga dan memperhatikan setiap huruf dan setiap kalimat dari yang dia ucapkan. Jadi pertama itu perhatian pada kalimat yang kita ucapkan, Allah atau la ilaha illallah. Terus apabila itu terus dilakukan, sehingga lama-lama nanti, ya, gambaran dari kalimat dan huruf tersebut akan hilang, ya, sehingga seakan-akan menempel di lidah, ya, dan masuk maknanya ke dalam hati, ya. Nah, dan apabila sudah masuk ke dalam hati, ya, walaupun lisan ini berhenti, hati itu akan tetap bergerak dengan zikir, ya. Apa saja nanti apabila lisan itu terus saja berzikir, kemudian lisan itu di stop berzikir, hati itu akan terus bergerak dengan zikir sendiri. Secara otomatis dia akan bergerak dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian maknanya akan masuk ke dalam hati, ya, ke dalam hati. Nah, kemudian terus saja berzikir dengan hatinya, menyebut nama Allah, 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 sehingga lama-lama makna itu akan hilang dan yang tersisa hanyalah yang kita ingat, yang kita sebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf kalimat hilang, bahkan maknanya juga hilang, yang tersisa adalah hanya musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertajalli, ya, bertajalli di dalam hati seorang hamba, sehingga sampai pada tahapan seseorang tersebut disebut sebagai fana, atau keadaan yang disebut sebagai fana. Nah, beliau mengatakan, wa qala daiman Allah, 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 ya. Nah, zikir Allah ini, ataupun zikir dinamakan dengan zikir al-lafzul al-ismul mujarrad atau al-ismul mufrad, ini oleh para ulama, ya, disebut sebagai zikrul wasilin, ya, zikir untuk orang-orang yang sudah sampai, ya. Nah, artinya untuk sampai betul-betul menghadirkan makna Allah di dalam hati, ya, betul-betul tidak terlintas di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebelumnya itu harus dimulai dengan zikir la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini akan mengantarkan kita kepada tauhid mutlak, di mana tidak lagi terbayang di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu kita harus meniadakan segala sesuatu selain Allah. Kita mengatakan la ilaha, nafikan segala sesuatu, ya, karena yang dipertuhankan oleh manusia itu sangat banyak sekali. Walaupun lisannya mengatakan Tuhanmu siapa, Tuhanku adalah Tuhan, tetapi nafsunya itu mempertuhankan banyak hal, mempertuhankan kekuasaan, mempertuhankan nafsu, mempertuhankan syahwat, harta, dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Semuanya itu menyibukkan dirinya sendiri, ya. Nah, maka semuanya dinafikan la ilaha, ya. Bahkan di dunia ini pada hari ini ada sekitar 4.100 agama, ya. Dan setiap agama itu ada Tuhan masing-masing. Ya, artinya ada 4.100 agama itu yang terdaftar. Nah, maka semuanya itu dinafikan la ilaha, ya, la ilaha ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Jadi tujuannya daripada la ilaha illallah itu sebenarnya kita ingin menetapkan dan mengokohkan di dalam hati Allah, bahwa yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang wujud ini, ya, la ma'buda bihaqqin, la mawjuda bihaqqin, tidak ada yang memiliki wujud secara hak, secara sebenarnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang yang wujud, seperti kata Imam Ghazali di dalam Jawahirul Quran, ya, laisa fil wujudi illallah wa af'aluhu, tidak ada di dalam wujud ini sebenarnya kecuali Allah dan perbuatannya, dan makhluk adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya
kalau Allah tidak ada, maka semua juga tidak akan ada. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak memiliki wujud yang zati. Wujudnya itu adalah wujud pinjaman, wujud pemberian. Ya, dan wujud pinjaman itu artinya orang memiliki sesuatu yang dia pinjam, ya artinya dia tidak dikatakan memiliki. Artinya wujud ini, ya, keberadaan kita ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak memiliki wujud kita sendiri. Oleh sebab itu kita tidak tahu kapan kita ada dan kapan kita akan pergi, ya. Dan kita tidak bisa mengatur wujud kita ini. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki wujud yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak berzikir dengan la ilaha illallah, ya, betul-betul akan dinafikan, akan dibersihkan dari hati segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang hanya adalah Allah, 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 ya. Ila an yasira la khaira ma'ahu min nafsi, sehingga dia sampai kepada keadaan di mana dia bahkan tidak merasakan dirinya sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan fana. Ya, fana itu memang orang sudah tidak merasakan dirinya sendiri. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika tersingkap baginya sesuatu yang sangat menawan, yang mempesona, sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Ya. Artinya ketika orang sudah dapat menyaksikan, bahkan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang lain Allah, selain daripada Allah, itu akan sirna. Ya, dan ini bisa kita buktikan, artinya ketika orang sedang dikuasai oleh rasa yang luar biasa, rasa bahagia yang berlebihan, dia tidak akan merasakan kecuali kebahagiaan tersebut. Bahkan orang di sekelilingnya pun dia tidak akan rasakan. Ya, sehingga terkadang dia jingkrat-jingkrat menari. Kalau sadar akan malu sendiri. Kenapa? Karena saat itu dia tidak merasakan siapa-siapa. Yang dia rasakan adalah rasa bahagia itu sendiri. Ya. Dan ini juga diberikan contoh oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, tentang di dalam surat Yusuf, di mana ketika Zulaikha, ya, dicemoohkan oleh, ya, oleh wanita-wanita ketika beliau menggoda Nabi Yusuf, katanya, oh ini ada kok seorang majikan jatuh cinta sama budaknya. Akhirnya Zulaikha itu mengundang semua perempuan-perempuan pejabat-pejabat itu untuk hadir di sebuah acara gitu, ya, diundang mau buat hajatan lah, ya, dan setiap orang diberikan pisau dan ya macam-macam lah, ada yang potong bawang, ada yang potong mentimun, ada yang potong wortel dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika mereka sedang sibuk potong-potong, dimintalah Nabi Yusuf untuk jalan di hadapan mereka. Begitu melihat Nabi Yusuf jalan di hadapan mereka, langsung mata mereka melotot, terpesona, terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga mereka tidak sadar, ya, bukannya motong bawang, motong mentimun, tetapi nyayat-nyayat tangan sendiri. Dan mereka tidak rasakan itu. Kenapa? Karena sedang terpesona oleh keindahan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, ini adalah suatu keadaan yang dinamakan dengan keadaan fana, di mana orang tidak lagi merasakan dirinya sendiri, ya, karena terfana oleh sesuatu yang ada di dalam pandangannya tersebut. Nah, artinya apa? Kalau, ya, seseorang ataupun manusia itu bisa terpana dengan keindahan yang ada pada makhluk, padahal keindahan yang ada pada makhluk itu adalah bayangan dari keindahan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, ya. Lalu bagaimana apabila Allah menyingkapkan keindahan sifat-sifat Allah, keindahan kekuasaan Allah, keindahan, ya, maka di situ orang akan betul-betul merasa lenyap, ya, bahkan tidak merasakan apa-apa, bahkan rasa itu pun dia tidak rasakan, ya. Dia akan menyaksikan hanya Allah, Allah, Allah. Dia tidak akan merasakan dirinya, bahkan tidak akan merasakan rasa itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan fana, ya. Nah, itu kapan akan terjadi? Apabila memang zikir itu sudah menguasai hati, ya. Kemudian zikir itu akan lenyap, dan yang tersisa adalah al-madhkur, yaitu yang disebut ataupun yang diingat, ya.
wala minal alami, bahkan tidak merasakan alam ini, wa yabqa la yara syai'an illallah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak lagi melihat dan merasakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang dinamakan di dalam thariqah dengan fana. Ya, dan fana ini adalah sebenarnya awal dari perjalanan, bukan akhir daripada perjalanan. Ya, awal dari perjalanan ruhiyah. Ya, karena sebelumnya itu adalah perjalanan ya zahir, ya lisan kita sibuk, anggota badan kita sibuk ya dengan zikir, dengan ibadah. Nah, setelah itu ketika sudah sampai kepada tahapan fana, jadi jawarih ini, anggota tubuh ini sudah tidak terasa lagi, yang terlihat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disitulah awal daripada tersingkapnya alamul ghaib itu, ketika orang sudah sampai kepada tahapan fana. Dan itu awalnya, kata Imam Ghazali, ya, itu adalah awalut thariq, itu adalah awal daripada perjalanan, bukan akhirnya. Ya, karena fana ini juga bukan orang bukan sampai kepada tahapan sempurna. Ya, kenapa? Karena fana itu orang betul-betul tidak sadar di situ. Ya, dan orang yang tidak sadar tentu tidak lagi mukallaf, dalam artian fana itu bukan keadaan yang sempurna. Ya, karena dia berada di dalam keadaan tidak sadar, tidak merasakan dirinya sendiri. Ya, sementara kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu diperintahkan bukan hanya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga untuk bermuamalah dengan makhluk, untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, untuk ihsan. Dan orang dalam keadaan fana tidak akan dapat melakukan itu. Artinya ini adalah keadaan tidak sempurna, artinya ini adalah awal pijakan seseorang. Ya, ini kalau kita ibaratkan fana ini juga seperti ini. Orang kalau baru bangun dari tidur, ya, dalam keadaan gelap, tiba-tiba dinyalakan lampu, itu kan pandangan akan terkejut, mata akan terkejut, sehingga tidak dapat melihat apa-apa kecuali cahaya tersebut. Ya nggak? Bahkan ngelihat cahaya itu pun nggak kuat. Ya. Nah, inilah fana, itu adalah lahzah, saat dimana tersingkap bagi hati suatu makna, ya, penyaksian yang luar biasa, dan dia betul-betul berada dalam keadaan dahsyat, terkejut, dan tidak memiliki kekuatan untuk membedakan, ya, segala sesuatu. Yang sama seperti orang baru buka mata tiba-tiba disorot dengan cahaya terang, maka dia tidak akan kuat, ya. Tapi lama-lama nanti kuat, ya. Yang pertama itu akan terlihat cahaya saja, sehingga benda-benda itu nggak akan terlihat, ya, tertutup oleh cahaya tersebut. Tetapi ketika pandangannya itu sudah mulai menguat, mulai terlihat benda-benda, kemudian cahaya itu pun mulai terlihat. Maka demikian juga ketika tersingkap pada hati, ya, makna-makna ghaibiyah, ya, nah maka ketika itu dia tidak akan melihat kecuali satu saja. Tetapi lama nanti, ketika sampai kepada tahapan yang lebih tinggi, namanya fana'ul fana'. Fana'nya itu sudah sirna, ya, kepada tahapan namanya al-baqa, ya, al-baqa, di mana di situ dia sudah dapat berada di dalam keadaan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan makhluk. Artinya dia menyaksikan makhluk, tidak menghijabnya dari menyaksikan Allah, dan menyaksikan Allah tidak menghijabnya dari menyaksikan makhluk. Ya, ini tentu keadaan yang lebih sempurna daripada itu. Dan tentu ini akan dialami oleh orang-orang yang memang sudah memiliki hati yang bersih, ya, dan betul-betul terlepas dari kekangan nafsu dan syahwat. Nah, maka kata Imam Ghazali, ya, apabila itu dilakukan, artinya setelah membersihkan jiwa hatinya, kemudian dia berzikir, ya, duduk di tempat yang suci, duduk di tempat yang sepi atau berkhalwat, kemudian tutup mata, bahkan lisannya pun tidak digerakkan, tetapi hatinya bergerak dengan zikir Allah, 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 sehingga apa? Sehingga dia betul-betul fana, tidak menyaksikan, tidak merasakan apa-apa, bahkan dia tidak merasakan lagi zikirnya,
ya, tetapi dia sudah hanya merasakan al-madhkur, yaitu yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dikala itulah, ketika itulah infatahat tilkat taqah, maka kemampuan itu, ya, kemampuan itu akan terbuka. Wa absara fil yaqdhati alladhi yubsiruhu fin naum, maka dia akan melihat di dalam keadaan sadarnya apa yang dilihat di dalam tidur. Fatadharu lahu arwahul malaikah, sehingga akan terlihat baginya arwah daripada malaikat, ya, wal anbiya, dan para nabi, wassuwarul hasanah, dan akan melihat pemandangan yang indah, wankashafa lahu malakutus samawati wal ard, dan akan terbuka baginya malakut ataupun ghaib daripada langit dan bumi, wa ra'a ma la yumkinu syarhuhu wala wasfuhu, dan dia akan melihat sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan dan tidak mungkin disifati, digambarkan, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kasyaf, ya. Kasyaf itu artinya tersingkapnya, ya, ataupun terbukanya hijab hati sehingga dia melihat kepada al-mughayyabat, ya, melihat kepada hal-hal yang gaib. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa manusia di dalam keadaan sadarnya, ya, apabila sudah sampai kepada tahapan tersebut, ya, dia bisa melihat, ya, malaikat, bahkan bisa melihat nabi di dalam yaqdhah, ya, dalam keadaan sadar, ya, dan ini dijelaskan bahkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena banyak orang mengatakan, oh itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dengan nyata, di mana Sayyidah Maryam melihat malaikat yang datang kepadanya, ya, kemudian para sahabat, ya, ketika Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam bentuk manusia, mereka semua melihat, ya. Dan itu dalam keadaan sadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyatakan, "Wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'ah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apabila kalian terus-menerus berada di dalam keadaan seperti kamu berada di hadapanku, ya, karena alhamdulillah ini mengatakan bahwa, ya Rasulullah, ini kok saya merasa diri saya ini seperti orang munafik. Kenapa? Karena ketika berada di hadapanmu, Masya Allah, ya, frekuensi keimanan kami itu meningkat sehingga seakan-akan kami melihat dengan mata kami surga dan neraka, gitu, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena frekuensi keimanan itu betul-betul tinggi. Falamma kharajna min 'indik, tapi apabila kami sudah keluar, kemudian sibuk dengan istri, anak, harta dan lagi sebagainya, kok kami menjadi lalai, kami menjadi lupa, gitu. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya merasa diri saya sudah munafik, kok di hadapanmu itu kami Masya Allah imannya sangat tinggi, tapi kalau udah keluar itu kok kayak buyar semua, ya, bahkan kami disibukkan oleh harta, istri, anak dan lain sebagainya, sehingga kami menjadi lalai, kan. Nah, beliau merasakan itu sebagai bentuk suatu kemunafikan, gitu, di hadapan Rasulullah seperti ini, di luar majelis Rasulullah seperti itu, kan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian bisa tetap berada di dalam keadaan seperti kalian berada di hadapan aku, dan itu juga kalian lakukan di dalam zikir, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan bersalaman denganmu, ala furushikum, bahkan di tempat tidurmu, bahkan di jalan-jalan pun malaikat akan bersalaman denganmu. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'ah. Maknanya apa? Apabila kamu betul-betul dapat melepaskan, ya. Kenapa? Karena ketika berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sultan, artinya kekuatan hati itu betul-betul meningkat, ya, sehingga seakan-akan terlepas dari kekangan fisik ini, ya. Nah, sehingga di situ mereka
seakan-akan betul-betul melihat dengan mata kepala mereka sendiri surga dan neraka yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian dapat melakukan itu semua, artinya selama 24 jam kalian melakukan itu dalam keadaan seperti itu, maka malaikat-malaikat akan bersalaman dengan kalian. Artinya kalian itu sudah menyerupai malaikat bahkan. Nah, tetapi kata Rasulullah, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Tapi wahai Hanzalah, kita ini manusia. Manusia itu diciptakan dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Artinya jasad ini punya tuntutan, roh juga punya tuntutan, dan kita nggak bisa 24 jam itu hanya berada di alam roh saja. Tentu ada waktu untuk istirahat, ada untuk tidur, ada untuk makan, ada dan lain sebagainya. Maka itu tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian di antara buktinya juga bahwa sahabat Imran bin Husain, ya, beliau pernah sakit, ya, dan beliau bersabar atas sakit tersebut, sehingga beliau mendengar suara malaikat yang selalu mengucapkan salam kepadanya. Ya, dia bercerita kepada muridnya, "I'lam ya Mutarrib, ketahuilah wahai Mutarrib, annahu kanat tusallimul malaikatu alayya 'inda ra'si." Ya, bahwa saya selalu mendengar malaikat mengucapkan salam di dekat kepala saya, wa 'indal bait, dan di rumah saya katanya, wa 'inda babil hijri, bahkan ketika saya di Hijr Ismail pun malaikat itu selalu mengucapkan salam kepada saya. Falamma tawaitu zahaba dzalika. Kemudian setelah saya berobat dengan namanya al-kayyu, yaitu berobat dengan api, saya nggak mendengar lagi salam malaikat tersebut. Ya. Nah, Imam Nawawi menjelaskan artinya apa? Bahwa Imran bin Husain itu ada penyakit dinamakan bawasir gitu. Ya, semacam apa ya? Semacam bisul lah, tapi sakit luar biasa. Nah, fakana yasbiru ala alamiha, dan beliau bersabar untuk menahan rasa sakit tersebut. Nah, sehingga dengan kesabarannya tersebut, ya, dia mendengar salam malaikat. Faktawa faqata'a salamuhum alaihi. Kemudian dia berobat dengan apa? Dengan api, ya, maka salam malaikat itu hilang. Summa tarakal kayya fa'ada salamuhu alaihim. Kemudian dia meninggalkan berobat dengan cara itu, maka malaikat pun kembali bersalam kepadanya. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dalam keadaan sadar manusia itu bisa sampai kepada tahapan di mana dia bisa melihat malaikat. Bahkan kita dengar daripada kisah wali-wali Allah, orang-orang soleh bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Ya, itu termasuk daripada karamah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang mengingkari itu karena dia tidak mengalami, ya. Dan tentu apa yang diceritakan oleh orang-orang yang punya pengalaman tersebut itu adalah benar karena dikuatkan oleh Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya dalam keadaan sadar itu orang bukan melihat dengan mata, ya, karena apa yang dia lihat itu adalah bagian dari alam ghaib, dan mata ini nggak bisa melihat alamul ghaib. Tetapi dia melihat dengan mata batin sebenarnya, dengan mata hati. Tetapi karena mata hati ini sudah sangat kuat dan sangat terang, jadi seakan-akan yang melihat itu adalah mata gitu. Ya. Oleh sebab itu, suatu ketika dulu murid Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, seperti yang disebutkan oleh Al-Yafi'i di dalam Mir'atul Janan, bahwa ada seorang murid Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dia melihat Allah dengan matanya, dengan mata kepalanya. Lalu murid-murid yang lain itu mengadu kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Akhirnya dipanggil murid tersebut dan mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan kata itu. Ya, jangan sekali-kali kamu ucapkan kata itu, yaitu kamu menyatakan melihat Allah dengan matamu. Ya, dinasihati untuk tidak mengatakan itu. Ya, akhirnya murid itu pun berjanji untuk tidak mengucapkan itu lagi. Akhirnya murid-murid yang lain bertanya, tetapi apakah apa yang dikatakan itu betul katanya? Betul katanya. Dia melihat Allah, iya betul katanya. Tetapi sebenarnya dia tidak melihat Allah, dia tidak menyaksikan Allah dengan matanya, tetapi dia menyaksikan Allah dengan mata batinnya.
Tetapi karena pancaran mata batin ini yang sangat terang, sehingga dia tidak dapat membedakan yang melihat itu yang mana, mata ini atau mata hati. Ya. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, ketika orang sudah sampai kepada tahapan ini, terbuka kemampuan atau terbuka hijab hati, maka dia akan melihat ya apa yang disebutkan tadi. Bahkan akan terbuka malakutus samawati wal ard. Ya, dan itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuyat liyal ardu faruaitu masyariqaha wa magharibaha. Ya, diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, ya, dibentangkan kepadaku bumi ini sehingga aku melihat, dihamparkan kepadaku bumi ini sehingga aku melihat timur dan baratnya. Maknanya apa yang ada di barat dan apa yang ada di timur dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Dan kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut. Malakut itu adalah ghaib daripada as-samawati wal ard, yaitu melihat rahasia-rahasia yang ada di langit dan bumi. Baik. Nah, tetapi yang harus kita fahami bahwa tahapan ini, kasyaf, itu bukan akhir daripada perjalanan, tapi itu adalah awal daripada perjalanan. Dan banyak orang itu yang terjatuh di sini. Artinya ketika dia sudah mulai terbuka pintu ghaib bagi hatinya, dia merasa dirinya itu sudah sampai menjadi derajat wali gitu. Padahal itu adalah masih baru permulaan bagi perjalanan, masih panjang. Ya, dan kasyaf ini sebenarnya adalah ujian bagi orang tersebut, apakah dia akan menjadikan kasyaf ini sebagai tujuan, atau dia akan melihat bahwa ini hanya sekedar ujian. Ya, dan banyak sekali, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, orang yang terjatuh di dalam tahapan ini, di mana ketika terbuka baginya hijab hatinya, sehingga dia merasa dirinya menjadi wali, ya. Kemudian itu diceritakan dan lain sebagainya, merasa karomah, ya, bahkan mencari karomah tersebut. Maka orang tersebut sudah berubah tujuan. Yang tujuan awalnya adalah untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah, ya. Pada akhirnya dia mencari kasyaf tersebut atau mencari karomah tersebut. Maka orang tersebut akan berubah menjadi hamba karomah, ya, dan bukan lagi menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, di anna ulumal anbiya kulluha kanat min hadzal tariq ay la min tariqil hawas. Dan ilmu yang didapatkan oleh para nabi itu datang dari bentuk ini, ya, yaitu dari pintu ini, bukan daripada pintu hawas. Ya, artinya dari wahyu yang Allah subhanahu, wahyu itu adalah perkara yang gaib yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, ya. Dan Jibril alaihissalam, ya, adalah dari alam gaib, ya, dan membawa kepada para nabi itu wahyu yang juga gaib. Jadi ilmu yang didapati oleh para nabi itu ya bukan ilmu yang didapati dari panca indera, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, tetapi dari gaib tadi, ya. La min tariqil hawas, kama qala subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, maka di sini Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kasyaf, ya, ataupun mukasyafah, musyahadah itu bukan akhir daripada perjalanan. Di dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalalah beliau menjelaskan, wa min awwalit tariqah, ya, permulaan daripada tariqah adalah apa? Tabtadi'ul musyahadat. Di situ akan mulai seorang murid akan menyaksikan, ya, hal-hal yang berada di dalam alam ghaib, wal mukasyafat, hatta annahum fi yaqdhatihim, sehingga mereka dalam keadaan sadar mereka menyaksikan malaikat, menyaksikan arwah para nabi, dan mendengar suara-suara, dan dapat dia wa yaktabisuna minhum fawaid, dan mendapatkan faedah dari mereka. Summa yataraqqal hal min musyahadati suwari wal amthal ila darajatin yadhiqu anha nitaqun nitaq. Kemudian dari menyaksikan
ya, ataupun dari keadaan di mana mereka menyaksikan suar, ya, gambaran-gambaran dan permisalan-permisalan, ya, karena yang dilihat itu adalah alam misal, bukan alam zahir, ya. Kemudian itu akan naik kepada derajat yang mungkin tidak dapat lagi dijelaskan oleh kata-kata, bahkan tidak dapat diisyaratkan oleh isyarat-isyarat, ya. Nah, maka orang yang mukmin yang kamil, ya, orang mukmin yang sempurna, yang memiliki himmah yang tinggi, dia tidak akan menjadikan tujuan kecuali hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam tauhidnya, di dalam pengagungan kepada Allah, di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul tidak memperhatikan segala sesuatu di dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga karomah dan lain sebagainya itu bukan sebagai tujuan, itu hanyalah sebagai ujian. Oleh sebab itu para wali yang sebenarnya itu takut dari karomah, karena mereka menganggap khawatir bahwa itu adalah istidraj, ya. Nah, kemudian Imam Ghazali menjelaskan sedikit lagi, anna hadzal tariq, bahwa jalan ini yaitu jalan di mana kita betul-betul memutuskan diri, ya, dari segala sesuatu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, wadhkurisma rabbika, ya, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal itu artinya inqita, betul-betul terputus dari segala sesuatu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila artinya betul-betul memutuskan diri secara sempurna dari segala sesuatu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah dan ikhlas, kemudian tawajjuh secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah, qulillah, katakanlah Allah, thumma dzarhum, kemudian tinggalkan mereka semua, ya, artinya keluarkan mereka semua dari dalam hatimu, wa tathhirul qalbi min kulli syai', dan membersihkan hati dari segala sesuatu, ya, dan melepaskan, ya, segala sesuatu dari hati kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, berarti intinya Imam Ghazali ingin menegaskan bahwa hati kita ini adalah sebuah permata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana di dalam hati kita ini Allah titipkan rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada apapun di alam semesta ini, ya. Nah, maka apabila permata itu hilang, sebenarnya dia tidak hilang tetapi tertimbun oleh apa? Tertimbun oleh lumpur nafsu, syahwat, dunia dan lain sebagainya, sehingga tidak kelihatan. Artinya hati itu tidak berfungsi seperti sebagaimana semestinya, ya. Nah, maka untuk menemukannya kembali maka perlu kepada mujahadah, yaitu apa? Kita singkirkan, bersihkan lumpur-lumpur nafsu tersebut, ya, kotoran-kotoran syahwat, ya, kemudian keterikatan kepada dunia, akhlak-akhlak yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka permata tersebut akan ditemukan, ya, dan sinarnya itulah yang dinamakan dengan sinar mukasyafah, sehingga orang betul-betul sampai kepada tahapan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, sehingga orang apabila dia beribadah memang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan sebagai musyahadah, ya. Kalaupun tidak sampai kepada tahapan itu, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak sampai kepada tahapan musyahadah, maka yakinlah,
bahwa dialah yang menyaksikanmu, dia melihatmu. Artinya orang akan senantiasa merasa bahwa setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapannya itu diawasi oleh Allah. Setiap lintasan hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul menjaga perbuatannya, ucapannya, pendengarannya, gerakannya, telinganya, hatinya dan seterusnya. Ya, dan tentu sekali lagi itu akan dapat dirasakan oleh seseorang apabila dia betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh dan istiqamah ya di dalam bermujahadah, mensucikan dirinya, membersihkan hatinya sehingga sampai kepada hati yang betul-betul bersih. Dan hati bersih inilah yang akan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi segala sesuatu selain Allah tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Baik, insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan menyinggung sedikit tentang zikir dengan lafzul jalalah. Ya, karena banyak orang yang mengingkari makna itu dan mengatakan apa zikir dengan lafzul jalalah itu tidak mengandung makna apa-apa, katanya. Apa itu Allah, Allah, Allah? Ya seharusnya subhanallah, la ilaha illallah, ya kemudian Allahu Akbar dan lain sebagainya. Itu yang memberikan faedah kepada hati, katanya. Tapi kalau Allah saja itu tidak memberikan apa-apa, katanya. Nah ini orang-orang yang mengingkari seperti itu, dan insyaallah akan kita singgung sedikit ya untuk kita tahu bahwa jalan yang ditempuh oleh as-sada as-sufiyah itu adalah ya, jalan yang betul-betul berpandukan ataupun dituntun oleh Alkitab, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah sedikit gambaran dari pidato Imam Al-Ghazali tentang, sebenarnya Imam Ghazali hanya ingin menjelaskan bahwa hati ini ya itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tetapi dengan syarat itu jangan sampai dia tertimbun di dalam lumpur nafsu syahwat dan dunia ya, sehingga betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selama masih berpaling kepada nafsu, maka hati itu masih menjadi hamba nafsu, hamba syahwat dan lain sebagainya. Tapi apabila sudah bersih, maka dia akan betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada tahapan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana wa an yahdina ila sabilihi. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.